visi beliau terkait dengan melihat masjid apa yang dibangun oleh pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk, masjid Turki di Gallipoli tersebut. Nah, itu dibayangkan karena itu dibangun oleh negara Turki yang sampai hari ini itu disubsidi pembiayaannya oleh pemerintah Turki, gitu ya. Sekarang sudah Erdogan, mungkin lebih baik lagi. Nah, yang kedua ada namanya Lakemba Mosque. Nah, Lakemba Mosque tadi itu dibangun oleh orang-orang Bangladesh yang ada di Lakemba itu. Yang ketiga ada namanya Masjid Ali ibn Abi Thalib. Nah, ini punyanya orang-orang Libanon. Orang-orang Libanon itu mereka punya Lebanon Muslim Association yang dibuatlah Masjid Ali ibn Abi Thalib yang modelnya persis daerah Timur Tengah. Itu walaupun ada di kota Australia, di pusat pemerintah di Australia ada di Sydney, tapi modelnya persis model Timur Tengah. Nah itu dari ada apa namanya pohon kurmanya di samping kiri kanannya itu, bangunannya juga begitu modelnya sama persis. Tapi walaupun besar begitu, aktivitas di dalam itu tidak terdengar sama sekali dari luar. Sebagaimana saya katakan tadi, sangat menghargai hukum itu. Nah itu Masjid Ali bin Abi Thalib. Ada lagi namanya yang sekarang ini baru dibangun oleh orang Minang. Nah ini hebat. Kalau orang Minang ya, kalau beberapa orang seperti saya kalau punya orang Minang, sekarang ini orang Minang sedang hebat-hebatnya di Australia, khususnya di Sydney. Tahun 2002 mereka sudah membuat Masjid Minang Sayu, perkumpulan Minang Sayu yang ada di Bangsal itu, dan dia punya masjid. Dan itu luar biasa besar untuk sekarang ini. Nah, rencana mereka akan bikin sekolah, bikin universitas dan sebagainya, itu rencana-rencana yang sudah kita ketahui. Karena banyak orang Minang di sana, Prof. Orang Minangnya baik-baik, Prof. Mohon maaf, sangat baik-baik, sangat roman kalau kami bilang orang Jawa. Suka ngasih kami mahasiswa yang agak miskin-miskin ini, kami dikasih makan setiap hari Minggu, kami dikasih makan. Kadang-kadang ada lebih makanan yang mereka jual lebih dikasihkan ke kami, walaupun agak sedikit, kadang-kadang baunya juga agak lumayan kurang enak gitu ya. Tapi kami terima. Kalau mie itu biasanya dikasihkan ke saya, kalau saya datang dikasih ke saya, karena tahu mereka tahu bahwa saya adalah orang Indonesia yang mendapatkan beasiswa. Itu Minang Sayu. Lalu ada Masjid Islam Indonesia yang tertua di Sydney, namanya Masjid Al-Hijrah. Nah, di daerah Tempe. Itu Prof. Haidar Daula pernah ke sana. Jadi kemarin saya cerita dengan Prof. Haidar Daula, beliau pernah diundang ke Australia untuk dakwah selama 1 minggu atau 2 minggu begitu. Beliau dikelilingkan ke masjid-masjid. Salah satunya adalah beliau pusat dakwahnya di Masjid Al-Hijrah di daerah Tempe. Daerah Tempe itu daerah pinggiran, daerah Auckland itu daerah agak pinggiran sedikit. Dari Sydney dia ke pinggir lagi, itu namanya Masjid Al-Hijrah di daerah Tempe tersebut. Nah, itu masjid tertua, walaupun itu dulu adalah gereja, gitu ya. Satunya gereja, satu lagi itu pabrik gula, dan itu direbut jadi satu sekarang, jadikan masjid dibeli oleh orang Indonesia dan dibangunlah masjid. Dan mohon maaf, ini adalah masjid pertama dan punya orang-orang yang dalam tanda kutip yang sekarang ini PKS kira-kira gitu. Kalau dulu PK ya. Partai Keadilan, orang-orang itu beli masjid di situ. Sekaligus juga mendirikan namanya organisasi namanya IKRA. Nah, IKRA itu organisasi yang besar di sekitar sekarang, yang gerakannya dalam bidang dakwah, dalam bidang sosial, kemasyarakatan, ngasih bantuan, ngasih uang, ini itu dan sebagainya. Murni konteksnya di situ. Gerakan pemurnian Islam, gerakan dakwah, gerakan ini itu dan sebagainya. Nah, kalau ini nanti ada teman-teman yang mau meneliti di sana tentang bagaimana situasi masjid, bagaimana situasi pengajian, bagaimana situasi Islam di Australia, atau Islam modernitas keislaman di Australia, atau kalau bukunya Prof. Faisal itu cerita tentang urbanisme Islam gitu ya, mungkin bisa cerita tentang urbanisme Sydney, Islam di Sydney misalnya, itu akan menarik, ini sangat menarik karena faktanya memang seperti itu. Nah, punya Iqra. Nah, yang selanjutnya jangan salah, ada juga perkumpulan orang-orang Aceh ya yang punya satu lembaga keagamaan di sana, namanya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu punya Syekh Solidin. Saya pernah khutbah sekali di situ, pernah ngaji sekali di situ, pernah hari raya sekali di situ, pernah punya ceramah, khutbah hari raya sekali di situ, diundang oleh Ustaz Solidin itu, dan sampai sekarang saya punya komunikasinya, bisa komunikasi dengan dia. Ashabul Kahfi gerakannya adalah gerakan ngaji-ngaji, gerakan dakwah, gerakan pengajian, gerakan yang khususnya adalah banyak anak-anak kecil kita yang usia TK itu diajar ngaji di situ, dan ini gratis. Nah, kita bayangkan Ustaz Khalid itu keren memang. Beliau ini Prof. Saiful adalah dosen. Saya saya tanya beliau dosen Arani tidak. Salah satu dosen di Lok Sumawi, berarti dosen swasta ya Prof waktu itu ya. Salah satu dosen di Lok Sumawi, dan beliau gelarnya doktor.
Beliau sudah sekitar 40 tahun, 35-an tahun lah di Australia, dan beliau tidak mau pulang. Kerjaan beliau tidak hebat-hebat kali, bapak-bapak sekalian, ibu sekalian. Beliau hanya koordinator tukang sapu gitu, tukang sapu, tapi gajinya sudah lebih menyenangkan daripada di Indonesia, karena beliau mau berdakwah di Australia terkait dengan itu, dan beliau punya lembaga namanya Ashabul Kahfi itu, dan itu ngajar-ngaji anak kecil gratis, juga ngajar-ngaji orang-orang dewasa, ibu-ibu dan sebagainya. Saya beberapa kali diundang di situ, khotib dan sebagainya itu, dan kita punya komunikasi yang bagus dengan Ustaz Khalidin Ashabul Kahfi. Nah, di konteks yang lain, misalkan di orang-orang Libanon itu mendirikan ISRA misalkan. ISRA itu Islamic Science and Research Academy. Nah, jadi akademi risetnya orang-orang Libanon. Mereka sampai punya hospital gitu ya, klinik itu dikuasai oleh orang-orang ISRA itu. Dan jangan salah, kalau teman-teman nanti mau kuliah S3 atau S2 di sana, ISRA ini bekerja sama dengan kampus saya, Charles Sturt University, di CICAC namanya. Jadi Center for Islamic and Civilization. Jadi kuliahnya di ISRA, gitu ya, kerjasama dengan CISAC tadi itu, punyanya Charles Sturt University, mau S2 mau S3 di situ, yang ngajar banyak orang-orang Libanon, profesornya orang Libanon, dokternya orang Libanon, kajian keislamannya persis kayak kajian keislaman UIN Sumatera Utara atau UIN Surabaya atau UIN Malang atau UIN Bandung atau UIN Jakarta, tapi gelarnya sudah gelar tingkat Universitas Australia. Jadi karena kerjasama dengan CISAC tadi, CISAC namanya itu, punyanya Charles Sturt University kampus saya. Kalau keislaman disitulah pusatnya, di CISAC tadi itu, melalui kuliahnya di ISRA tadi. Jadi kalau nanti mau kuliah di situ, sekaligus promosi, silakan kuliah di ISRA itu, dan insya Allah tidak akan mengalami kesulitan-kesulitan sebagaimana yang saya alami. Kalau saya kan kuliah di UMUM, di fakultas yang umum ya, Fakultas of Arts and Education di Charles Sturt University itu, dan itu standarnya standar betul-betul Australia. Tapi kalau yang di ISRA ini standarnya punya teman-teman Libanon ya, jadi tidak terlalu susah. Ada kalau mau di situ enak kuliahnya, masih bisa ya istilahnya bisa kita kondisikan lah gitu ya kira-kira, dan itu kalau standar akademiknya pasti standar Australia, tapi standar komunikasinya mungkin standar Libanon dan sebagainya. Itu bisa itu punyanya orang Libanon namanya ISRA itu. Nah, setelah kita tahu itu, jadi kita tidak lagi kesulitan bagaimana kita menemukan masjid. Jadi saya dengan teman-teman mudah dengan gampang menemukan masjid. Ada satu masjid kesukaan saya. Jadi karena saya terus terang saja tidak terlalu suka yang berbelit-belit. Misalkan khutbahnya terlalu panjang misalkan. Karena kalau di lapang mau Prof. Saiful, khutbahnya itu panjang bro. Jadi ada 1 jam khutbah Jumat. Jadi ternyata begini orang mulainya. Sebelum khutbah Jumat itu diceramain dulu bro. Panjang ceramahnya. Nanti khutbah Jumatnya sebentar. Tapi kita wajib ikut ceramah sebelum Jumatnya itu bro. Jadi kan kalau kita hadir setelah ceramah sebelum Jumat itu dimulai, itu sudah tutup, nggak bisa masuk lagi. Nah, jadi termasuk syarat wajib yang mendengarkan itu baru khutbah Jumat sebentar, baru sholat Jumat. Nah, saya suka yang simpel-simpel saja. Jadi saya sholat di masjidnya orang Bangladesh, Prof. Mardianto. Masjid orang Bangladesh itu masjid yang ada di daerah Lakemba pinggir gitu ya, daerah Lakemba pinggir, dan dia bekas gereja, bekas chapter di sana. Gereja itu namanya chapter, Pak Asrul. Chapter berapa gitu, lalu namanya Elizabeth apa gitu, karena punya orang-orang Inggris dulu gitu ya. Di situ dibuat masjid oleh orang-orang Bangladesh, dan cepat karena polanya adalah pola Imam Hambali ya yang dipakai ya, pola agak cepat sedikit itu, jadi tidak terlalu padat. Saya suka di situ. Saya biasanya sholat Jumat karena di sana tidak ada masjid NU atau Al-Wasliyah bro. Jadi terpaksa saya sholat di masjid itu, dan itu menurut saya agak cepat dan ya enak lah, fleksibel karena kita bisa langsung melakukan aktivitas yang lain. Di samping tadi nanti di kampus juga ada Jumatan sendiri yang dibuat oleh teman-teman. Nah, itu dalam konteks sholat Jumat ya, sholat yang kita alami. Konteks yang lain itu untuk bagaimana kita menyesuaikan diri. Jadi kita diberikan pilihan-pilihan banyak, masjid juga banyak, tidak usah khawatir. Tapi yang penting kita tidak melanggar hukum, kita akan dengan tenang, dengan mudah hidup di Australia. Konteks yang lain, misalkan konteks sosial kemasyarakatan, di Australia itu menganut sistem high touch. High touch itu tidak mudah untuk bersinggungan, kira-kira gitu bro, atau gak banyak ngomong gitu bro. Kalau kita ini low touch, ya, kalau kita ini saya itu low touch, sini kita high touch. Kita mudah kali, gitu ya, apa kabar, halo, nyenggol, dan iya gitu. Kalau di Australia tidak,
low touch, tidak ada orang mau mengganggu orang lain. Jadi kalau jalan ya sudah, kalau nggak kenal nggak usah disapa. Tapi kalau sama yang kenal ya, hey how are you? Pertanyaannya adalah hey how are you? Sudah itu aja. Nggak usah banyak ngomong, kira-kira seperti itu. Nah karena pola yang seperti itu, maka kita bebas melakukan apapun yang kita inginkan. Mau di tengah jalan kita pakai Walkman gitu ya, mau gini-gini sendiri kayak orang gila gitu. Orang nggak ada yang peduli gitu. Jadi terserah kamu mau ngapain gitu. Tidak ada yang, oh itu jangan kamu gitu, jangan ini. Yang artinya yang penting kita tidak mengganggu kepentingan orang lain. Dan kita tahu rambu-rambunya. Di bus misalkan, kalau ada tempat duduknya kakek nenek, ya ada simbolnya itu. Jangan coba sekali-kali duduk di situ, karena nanti akan dibully orang akan heran. Tidak ditegur, jangan duduk di situ, jangan. Tapi orang heran. Heran itu dengan melihat kita sinis gitu. Misalkan ini tempat duduk kakek-kakek ya, nenek-nenek ya, kita duduk di situ di bus, teng. Orang nggak akan ada yang protes, bro. Bukan, jangan duduk di situ, punya orang, punya nenek, enggak. Mereka diam aja, tapi tengoknya gini, sinis. Jadi kita malu sendiri. Sambil jalan tuh, apa nih kawan ini? Nggak ngerti, bodoh kali, kira-kira gitu. Macam saya misalnya ya, jadi malu sendiri gitu. Jadi berdiri. Akhirnya kita, please be aware with all the symbol. Silakan aware dengan semua simbol yang ada. Jadi itu, termasuk merokok, bro Mar. Jadi jangan coba-coba merokok di sana, di tempat-tempat yang suka-suka hati. Sekalipun perhatikan sekelilingnya. Ada tulisan no smoking enggak? Walaupun nggak ada tulisan no smoking, ada tulisan fine apply enggak? Jadi no smokingnya kecil, tapi fine apply-nya besar. No smoking here, fine apply up to $5,000. Waduh, sampai 50 juta. $5.000 itu 50 juta Bapak Ibu. Jadi kalau ketahuan konsil, kalau ketahuan ranger, misalnya namanya ranger, lewat itu, kita ngerokok di situ, di foto cekrek, gitu ya Bapak Ibu, foto cekrek, gitu ya. Saya tidak tahu kenapa itu besoknya sudah surat cinta itu datang ke rumah kita. Padahal hanya wajah kita yang difoto. Saya tidak tahu. Apakah itu sudah terdeteksi melalui paspor saya atau melalui karena pengenal kita atau apa? Saya nggak tahu itu. Itu kenyataan muncul seperti itu. Beberapa teman kita banyak yang kena, terutama dalam konteks traffic. Saya mohon maaf sudah kena melanggar lampu merah, satu, melanggar jalannya bus, melanggar parkir, bro, sudah, bukan melanggar, saya nggak ada melanggar, bro, saya tidak tahu kalau itu nggak boleh parkir, bro. Kalau parkir di situ itu harus mencet, ada namanya tiket parkir, kita pencet tip, keluar tanda terimanya ditaruh di dashboard. Saya tidak tahu itu karena pertama kali punya mobil, masuk situ, ya saya slow aja, lalu saya masuk ke tempat lain, ke mall, gitu ya, saya tinggalkan, nggak sampai setengah jam, balik saya sudah ada surat cinta di situ. Sudah ada surat yang harus silakan kamu bayar dendanya ke ini. Dan dendanya itu murah kalau parkir 150, 1.500. Nah kalau denda melanggar bus itu pernah saya saya lewat karena tidak tahu itu jalan bus. Saya pikir nggak kena denda bro. Itu jalan ada merahnya gitu ya, di sini sekarang kan dibuat merah gitu ya. Kita lewati itu kena saya bro $600, 6 juta. Alhamdulillah. Harus jadi saya bayar. Yang ketiga kena lampu merah. Nggak tahu lampu merah, kita kan di sini lampu merah kan kalau sudah mulai hijau, terus kemudian sudah kuning mau ke merah itu masih bisa itu. Saya masih kuning itu, saya lewat di tengah-tengah itu mungkin merah. Rupanya ada dua foto. Di foto yang pertama ini di sini, yang kemari, kemudian yang kedua yang dari sana. Saya kena dari sana, bro. Sebelum nyampe garis yang keluar itu, kena dia cekrek gitu, bro. Kena saya, bro. $500. 1.500.000. 5 juta. 500 juta. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, artinya apa? We have to aware. Bukan have to lagi. We shall aware. We must aware with all the symbol and sign in Australia. Harus aware dengan semua model tanda apapun di Australia. Nah, karena itulah saya alhamdulillah setelah dapat itu semuanya, sampai pulang saya tidak pernah kena denda. Alhamdulillah, bro. Karena kita di sana punya mobilnya itu walaupun jelek tapi kita punya mobil sendiri dan kita punya SIM internasional. Boleh di sana nyetir, di sana itu boleh nyetir pakai SIM kita, Bapak Ibu. Semuanya. SIM kita ada namanya driving license, itu sudah diakui. Nah, SIM A dan SIM C. Ada cerita lucu. Di Melbourne kawan saya itu dia punya SIM C, Bro. Waktu mengendari mobil ada pemeriksaan. Di Indonesia sana itu tidak pernah ada pemeriksaan SIM, nggak pernah ada. Yang ada pemeriksaan alkohol. Jadi itu pemeriksaan alkohol. Tetapi kawan saya ini ketakutan ini belum ditanya, dikeluarkan aja SIM-nya. I have driving license kayak begitu. Nah, udah diserahkan. Polisi ini nggak tahu juga polisi ini apa. Mohon maaf, tahu apa enggak saya nggak tahu ya. Lalu udah
diserahkan, kan di situ SIM C yang diserahkan, SIM C bukan SIM A. Ditanya, oh C, what C? Oh C for car tadi. C untuk car, jadi SIM C itu kata kawan saya ini. Oh jadi percaya? Oh ya udahlah. Ya apakah itu karena bukan pemeriksaan SIM atau apa ketidaktahuan, yang penting C for car. Jadi gitu. Tapi belakangan kata kawan-kawan, polisi sudah bisa searching. Indonesia itu punya dua, A sama C gitu ya, sama B ya, sama searching orang itu A untuk apa, C untuk apa. Sudah tahu mereka belakangan. Karena banyak orang Indonesia jadi polisi. Jadi keturunan Indonesia yang jadi polisi di Australia sudah semakin banyak dan mereka menjadi kira-kira seperti itu. Nah itu video-video yang lucu-lucu itu banyak. Nah itu dialami oleh teman-teman saya. Teman-teman saya itu istrinya, ada teman saya orang Jakarta itu, orang Irjen ini, Irjen, Inspektur Jenderal. Istrinya pertama kali beli mobil, istrinya datang ke Australia, istrinya kan bisa nyetir. Jadi dia di kampus sama saya, istrinya pakai mobil ke temannya. Itu 5.000% kena traffic light. Padahal masih kuning katanya. Jadi artinya kalau perbedaannya adalah kalau di Indonesia ketika lampu hijau masih hijau itu kita jalannya santai. Santai masih hijau kok. Kan gitu ya. Santai masih hijau. Ketika kuning cepat. Udah kuning. Cepat. Nah, ketika merah tengok kanan kiri. Wah, kanan kiri enggak ada polisi. Sikat kan gitu. Kan itu Indonesia gitu. Kalau Australia jangan coba-coba. Jadi kalau dia hijau, sekencang-kencang lah sesuai dengan peraturan. Bapak Ibu di sana peraturannya itu kalau dia 60 jangan di atas 60. 60 jangan juga di bawah 60 terlalu jauh. Enggak boleh 50, enggak boleh nanti dibel orang dari belakang. Ya 60 paskan lah. Kurang lebih itu. Sekencang-kencang sesuai dengan peraturan kecepatannya. Batasan kecepatannya di mana. Nah, setelah kuning, upayakanlah untuk semaksimal mungkin menuju berhenti. Sebelum merah berhentilah. Karena itu sangat berbahaya dan pasti akan kena fine. Nah, karena kami sudah lama di sana, tahu situasi itu, akhirnya kami terbiasa, Prof. Terbiasa dengan kecepatan tinggi sesuai dengan peraturannya. Kuning juga berhenti, merah juga berhenti. Nyampe di sini saya, Prof, kaget, Prof. Kaget, Prof. Di simpang ini, Prof, simpang sama Kitaran ini kaget, sih. Merah, tujuh semua ini, padahal saya udah berhenti. Jadi shock culture lagi, Prof. Shock culture lagi. Nah, itu dulu awal-awal ketika pulang dari Australia tahun 2023 kemarin, awal gitu. Tapi sekarang udah biasa lagi, Bro. Udah main juga sama tukang becak itu, udah gini-gini lagi saya. Gak ada cita lagi itu, udah balik lagi gaya kita seperti orang Tembung ya, karena saya tinggal di Tembung. Gaya Tembungnya sudah balik lagi. Gaya Australia sudah hilang di sini. Tapi kalau balik ke sana, insya Allah balik lagi. Karena di kemarin waktu ke sana sama Prof Chandra, sama Bu Dekan, sama Pak Mualim Sadun itu, mereka kaget. Apalagi di sini bisa ya, apa mobilnya? Ya udah kembali lagi terbiasa, kira-kira seperti itu. Di sana sama, mobil itu sebelah kanan, Bro. Tapi yang ada bundaran-bundaran yang itu biasanya kita harus aware pada orang sebelah kiri untuk kita dudukkan masuk dan seterusnya, kira-kira gitu aware-nya. Dan itu terkait dengan sosial kemasyarakatan. Nah, kalau hubungan dengan teman-teman lain yang di berbeda agama, itu saya tidak tahu apakah itu adat yang diajarkan di sekolah mulai kecil sampai mereka terbiasa seperti itu atau enggak. Tapi yang jelas teman-teman yang beragama berbeda itu dengan kami itu sangat hormat, sangat hormat. Ketika waktunya sholat ya kita dibolehkan sholat. Kami Bapak Ibu ketika belajar di perpustakaan, kita kan tiap hari biasanya belajar, jarang ya kalau sudah semester tua itu kami jarang di kantor karena malas. Kita pergi aja ke perpustakaan. Perpustakaan itu di Australia itu di mana-mana ada perpustakaan, tuh. Jadi misalkan kota Medan ini satu kabupaten. Kalau di sana namanya Canterbury City namanya, kota Canterbury. Lalu di Canterbury itu punya wilayah kecamatan namanya Bairstown, namanya Lakemba, namanya Auburn, namanya Kempsey, namanya Wiley Park, gitu ya. Misalkan seperti itu. Di setiap yang saya sebut tadi ini itu ada perpustakaan, namanya perpustakaan. Dan itu fasilitasnya luar biasa, bukannya keren, tapi luar biasa. Mahasiswa rata-rata belajar di situ kalau nggak kampus. Jadi kami selalu sholat di situ, belajar di situ. Nah waktunya sholat, bagaimana kami sholat? Kami sholatnya di pojok-pojok, saudara-saudara. Ada masih ya. Misalnya di pojok sambil sholat gini, ada yang bawa sajadah kecil. Kalau yang nggak bawa sajadah kecil, ya pakai yang seadanya saja. Apakah baju, ya kan sana kan dingin ya, kita pakai jaket, jaketnya digelar sambil sholat. Petugas perpustakaannya ya nggak ada masalah. Oh ya udah, sholat aja, bukan melarang. Padahal petugas perpustakaannya itu non-muslim. Saya nggak tahu apakah non-religion atau dia Katolik atau Hindu atau Islam apa, saya nggak tahu. Tapi yang jelas dia nggak ada masalah. It doesn't matter. You can pray, you can do praying wherever you want. Dimanapun boleh. Mau di sini mau di mana nggak ada masalah.
Yang penting tidak mengganggu orang yang sedang membaca, tidak mengganggu orang yang sedang mengambil buku dan sebagainya. Jadi kami sholat di pojok-pojok sana gitu, kami sholat menghadap ke barat dan mereka tidak ada masalah. Artinya mereka aware dengan kita, tidak ada persoalan, agamamu jalankan, agamaku juga aku jalankan dan sebagainya. Walaupun Islam di sana itu sebagai pemberitahuan hanya 3% dari 20 juta penduduk Australia, dan yang paling banyak adalah ada di kota Sydney. Dan yang paling besar adalah agama Kristen sekitar 48%, gitu ya. Yang tidak beragama itu 38%. Kristen 48 itu dibagi lagi, dia ada Katolik, ada Protestan, ada Roma, ada macam-macam. Tidak semua Kristen yang Katolik, tapi dibagi-bagi lagi. Dan kita hanya sekitar 800 ribuan lah kira-kira. Kalau menurut sensus tahun 2022-2023 kemarin itu dilakukan sensus seperti itu, dan hasilnya adalah 3% lebih lah penduduk Australia itu yang Islam, dan sekarang semakin lama semakin naik. Nah di kampus begitu juga dengan teman-teman yang non Muslim, karena kawan-kawan saya banyak dari Cina, dari Jepang, dari Thailand, Vietnam, dari Arab Saudi, dari Lebanon, dari Turki gitu ya, dari Inggris ada juga ada yang ke Australia, begitu juga sebaliknya. Ya mereka tidak ada masalah karena jangan membahas persoalan agama. Kalau membahas persoalan agama adalah persoalan yang sangat profan ya, yang sangat pribadi, yang sangat sentimen bagi mereka. Dan yang lebih penting bukan lagi bicara masalah agama, jangan mengganggu orang lain. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau sexual harassment itu menjadi satu faktor yang paling dijaga. Jadi mohon maaf ya, kalau kita lewat di sini ada perempuan lewat, pasti kita tengokin gini, gitu ya, kita tengokin gini. Perempuan itu gak ada masalah, malah seneng ditengokin, malah makin bergaya jalannya. Kalau dia jangan coba-coba. Mohon maaf, kalau Dr. Hendra saja kalau ini ada masa perempuan lewat, ditengokin gini. Kalau dia nggak suka, bisa lapor ke konsil. Ada tulisan di situ, ya. If you don't aware with this, you can call this number. For sexual harassment itu sudah termasuk dari pelecehan seksual. Nengok saja, apalagi kita di sini sweet, apalagi begitu, ya orang nggak senang akan diambil, kita kena fine, kita bisa kena penjara, kita bisa kena hukuman dari pemerintah karena itu termasuk mengganggu orang lain, dan itu sangat dijaga di Australia. Faktor yang lain, urusan keagamaan, urusan mohon maaf. Mungkin saya agak sedikit ragu menyebutkan ini, tapi karena saking bebasnya di Australia itu, hal-hal yang berkaitan dengan mohon maaf, seksualitas itu sudah bukan menjadi persoalan yang mengkhawatirkan lagi, itu tidak dibahas lagi. Yang dibahas adalah penularan penyakitnya. Gitu. Jadi HIV/AIDS itu yang dibahas. Jadi pertanyaannya bukan lagi silakan menggunakan kondom, bukan itu, tapi sudahkah Anda menggunakan kondom hari ini? Itu pertanyaannya bro. Di sudut-sudut toilet itu pertanyaan bukan lagi silakan menggunakan kondom, no, tapi did you use condom today? Jadi bagi saya yang pertama kali nengok itu kan geleng-geleng kepala, kan begitu. Tapi kita itu negara sekuler, negara yang tidak lagi bicara masalah normalitas agama, dia hanya bicara undang-undang asal tidak mengganggu orang lain, silakan saja gitu ya. Nah, tetapi yang dijaga adalah penyakitnya. Ini mungkin konteks-konteks yang lain. Maka sampai di toilet di kampus itu, mohon maaf ya, dijual itu di $1 itu dimasukkan printing keluar itu. Jadi jangan ditiru ya. Ini cuma cerita saja. Artinya nanti kalau saudara-saudara semuanya ke Australia atau ke luar negeri menemukan seperti itu nggak kaget. Udah tahu, oh ini sudah pernah diceritakan. Sehingga kita bagaimana kita kemudian bersifat di sana. Kalau kita mau ikut gaya sana ya secepat mungkin akan terkena penyakit, kan begitu HIV/AIDS. Kalau tidak, hanya sekedar tahu, kita bisa menyikapi dan bisa menangkap keimanan kita sehingga menjadi lebih baik. Bahwa normalitas agama bagi kita adalah nomor 1 dan utama. Nah ini menjadi bukti banyak teman-teman yang cerita di sana itu, yang orang tua, yang anaknya sekolah di sana, yang lahir di sana, sekolah di sana, mereka cerita pembangunan akhlak dan karakter itu tidak sebanding sama sekali Indonesia dengan Australia. Jauh berbeda. Masih bagus, masih sangat hebat, sangat bagus, sangat murni pembangunan akhlak dan karakter Indonesia. Karena karakter Islam. Kalau Australia sudah hancur lebur. Jadi nggak ada lagi anak menghormati orang tua. Termasuk anak-orang Indonesia tak lagi menghormati orang tua dan sebagainya. Kecuali bagi mereka yang betul-betul menata anak-anaknya itu, maka banyak orang Australia, orang Indonesia yang sudah warga negara Australia, anaknya dipondokkan di Gontor, anaknya dipondokkan di Malang. Ada di Malang itu satu bulan itu 15 juta bro, dipondokkan di situ anaknya bro, murah bagi mereka 15 juta itu.
Yang penting anaknya dapat akhlak yang baik. Artinya apa? Dari semua yang saya ceritakan tadi itu semuanya berbau negatif kalau terkait dengan akhlak. Akhlak yang hebat hanya akhlak orang Islam terkait dengan attitude keseharian. Tapi ada akhlak orang sekuler yang kita kalah. Apa itu? Akhlak kebersihan. Jadi saya menemukan Islam dalam konteks kebersihan itu di Australia. Kenapa? Karena kita nggak berani buang sampah sembarangan. Ada yang jatuh gitu langsung diambil sama yang di dekatnya, diambil, dipegang. Jadi kalau merokok juga begitu, nggak berani kita buang sembarangan. Tempat yang ada perokoknya, throw away your butt namanya, here. Throw away your butt here. Your butt itu pantat itu, pantat itu apapun merokok itu namanya butt. Gitu. Throw away your butt here. Jadi harus dibuang di situ. Kalau nggak ketahuan di foto kita sangat indah dan sebagainya. Jadi bersihnya itu yang di mana-mana tempat sampah, seminggu 2 kali diambil sampahnya oleh konsil gitu ya. Kita tinggal nyerahkan, itu dijaga betul. Nah, kita menemukan an-nadhafatu minal iman itu ada di kota-kota, ada di negara-negara besar, negara-negara maju seperti Eropa, Amerika, dan salah satunya ada Australia sebagaimana yang saya alami. Mungkin ini kalau masih banyak yang perlu saya ceritakan, tetapi ini kita buka ruang diskusi, ruang tanya, ruang penasaran dan sebagainya. Mudah-mudahan saya bisa menceritakan, tetapi tadi yang saya ceritakan yang negatif-negatif jangan diambil pelajaran ya, yang positif-positif diambil pelajaran. Saya tadi menceritakannya hanya dalam rangka sharing atau berbagi ya. Namanya experiencing life Muslim in Muslim atau minority Muslim. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Mas Latif sudah berbagi ya. Jadi kehidupan bermasyarakat di Australia mulai dari kebebasan beragama, soal kedisiplinan juga, sampai kehidupan sosial kemasyarakatan hingga bagaimana kita aware atau peduli dengan apa yang disebut dengan simbol-simbol yang ada di layanan publik ya, apakah itu di halte, di jalan umum dan lain sebagainya. Artinya itu penting ya, pelajaran penting bagi kita semua, terutama kita di Indonesia, bahkan Medan di Sumatera Utara ini banyak hal-hal yang tentu berbanding terbalik ya ketika kita berada di luar. Jadi ini ada mahasiswa saya juga dari PMI, terima kasih sudah hadir, dan adik-adik dari madrasah juga sudah hadir. Prof. Saiful, selamat datang, juga Prof. Marianto juga sudah berhadir. Mungkin kita buka ruang diskusi ya berkaitan dengan bagaimana sih sebenarnya nilai-nilai tadi diceritakan oleh Pak Mas Latif soal kedisiplinan dan apa yang disebut dengan kebersihan itu justru lebih terpraktikkan di daerah minoritas begitu, bahkan di daerah non muslim. Jadi itu tentu bisa nanti kita praktikkan, bahkan kita tiru di sini, terutama kita di kampus Islam ini. Mungkin kepada audiens atau bahkan peserta ingin memberikan tanggapan atau respon ataupun yang sudah pernah pergi ke Australia atau ingin ya melanjutkan studi di pasca sarjana atau studi magisternya di Australia nanti, mungkin bisa bertanya kepada narasumber yang mulai dari 2018-19 sudah berada di Australia. Mungkin Prof. Saiful? Ya. Terima kasih Mas Latif. Matur nuwun sangat informasi nipun. Selalu kita kalau berbicara dengan luar negeri, terutama negara Eropa dan Australia, kan kita selalu bercermin kok di Indonesia gini ya. Itu selalu saja kesimpulan kita seperti itu. Padahal yang nyata dan jelas majority dari Indonesia itu adalah Muslim. Pendidikan kita pun tegas, termasuk pendidikan Islam. Harmoni antara transfer of knowledge dengan transfer of value. Tetapi yang selalu timpang, transfer of knowledge-nya ini melambung tinggi dan transfer of value-nya itu seperti terbenam di landasan. Sehingga kita terutama di FITK atau di
institusi pendidikan selalu bertanya, di mana masalahnya ini sebenarnya? Semakin cerdas seseorang secara kognitif, kok nggak semakin tercermin nilai itu? Bahkan kalaupun kita bandingkan, yang nggak cerdas-cerdas amat pun, kok nilai itu lebih bisa dicerminkan dalam sikap dan kepribadiannya. Bahkan perception and obsesinya juga lebih tercermin. Sehingga kita bertanya, akhirnya mau tidak mau kita mengatakan, menuding lembaga pendidikan kita, mau di mana lagi yang dituding? Ya tentunya pendidikan yang paling utama di rumah tangga, dan tentunya pendidikan formal di sekolah, dan pendidikan non formal di masyarakat. Tapi kalau ini terus-terusan kita saling tuding, saling menyalahkan, tentunya kan tidak pernah kita capai ini solusi ini. Selamat datang Prof. Syahrin. Gak akan pernah kita capai solusi ini. Saya sudah 40 tahun hampir Prof. Syahrin, nanti di November saya 40 tahun 9 bulan. Adinda Hairudin bertugas di UIN, ditambah dari di asisten dosen tentu sampai lebih lama lagi, lebih lama 3 atau 4 tahun, jadi 45 tahun. Mau dibilang capek lah yang menanamkan itu value tadi, ya berarti kan kita gagal rasanya. Tapi kalau dikatakan kita merasa kecewa, ya itulah yang kita rasakan. Sehingga pengobat hati kita adalah, kita katakan ini proses sepanjang hayat. Itu pengobat hati. Karena belajar itu adalah long life education. Minal mah ilallah. Tapi kalau kita berlindung saja di balik ini, seperti yang kita rasakan tadi. Dua hal yang ingin kita soroti sebenarnya kalau di luar negeri. Membanding yang tidak sebanding memang sebenarnya nggak cocok. Bagaimanalah kita mau membanding Indonesia dengan Australia? Memang nggak sepadan. Tapi kalau kita mau membanding dengan yang setara dengan Indonesia, mungkin itu bisa signifikan. Kita mau banding Indonesia dengan Australia, saya kira kurang signifikan. Apalagi dengan negara Eropa, apalagi dengan Swiss dan sebagainya yang dikenal lebih apa itu ya. Kemudian dengan New Zealand yang dikatanya tidak ada korupsi di sana, katanya. Waduh. Yang pertama adalah masalah ketakwaan atau kesolehan beribadah. Tadi sempat terbersit oleh pembicaraan Mas Latif, orang Libanon jauh Indonesia jauh lebih baik dari orang Libanon dalam hal ibadah, pengetahuan keagamaan, komitmen beribadah. Tapi secara kan orang melihat Libanon itu kan Timur Tengah, dekat dengan pusat penyiaran Islam pertama kali di Saudi Arabia dan Makkah, kan begitu. Yang dikenal bahwa ini adalah Mediterranean, kan? Daerah-daerah Timur Tengah yang kental tentunya dengan Islamic value tadi. Tapi tidak juga kan. Dan ini mungkin sifatnya personal. Mungkin kalau tidak di Australia, mungkin boleh jadi di tempat lain orang Libanon itu mungkin lebih soleh. Kan begitu kira-kira. Di sini persoalannya adalah sekular dan tidak sekular. Dan di sini persoalannya. Kalau dalam hal pengamatan saya, terbiasa sudah hidup di dalam alam sekularistik, tentunya hal-hal yang sifatnya radikal, fanatik itu hampir-hampir terkikis dari kita yang berada dalam komunitas itu. Bahkan
kita sendiri pun merasa sungkan untuk radikal dan fanatisme dalam arti positif ya. Sehingga akhirnya kita lebih nyaman mengikuti menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan itu. Sama juga dengan kedisiplinan. Di sana kok bisa Mas Latif patuh, nggak melanggar aturan. Di sini kok balik lagi. Karena kalau berhenti lampu merah diklekson dari belakang. Bahkan kita dikatakan, "Woi, bodoh. Berhenti, belum, apalagi masih kuning, belum merah lagi." Gitu. Kalau sudah merah pun baru lagi merahnya. Padahal di sana kuning saja sudah kena denda. Kan di sini ada dua hal. Menerapkan nilai dan tentunya taat pada aturan atau taat asas. Ini di sini sekarang yang saya lihat. Kalau kita taat akan patuh akan nilai dan ingin mencerminkan nilai itu dalam sikap kepribadian, tentu saja nggak ada aturan pun, nggak ada pengawasan pun, nggak ada yang menilang pun, nggak ada yang mendenda pun, itu tidak akan terjadi pelanggaran. Tetapi karena ada tadi aturan yang kuat, sehingga membuang sampah tadi menjadi habitual action. Tidak akan ada lagi, anak aja pun nggak akan berani membuang sampah. Kalau dia makan permen ini dikantonginya kulitnya sampai nanti ketemu tempat sampah. Kan kira-kira begitu. Di sini kita akhirnya secara bertanya, lebih kuat mana sebenarnya nilai budaya daripada nilai agama yang ditanamkan? Kan di situ persoalannya. Kok lebih ampuh ya nilai budaya ya daripada nilai agama yang capek ditanamkan dari rumah tangga sampai ke sekolah, bahkan sampai ke tingkat pendidikan yang tinggi, tapi tidak juga mempribadi, tidak inherent di dalam diri seseorang. Kan gitu ya. Kemudian masalah nyaman. Saya bersama Prof. Fadil dan Prof. Fuad, Dr. Fuad, Prof. Asmuni, Prof. Fahrudin ketika ke Australia, ke Sydney University dan Western University serta Melbourne University, ya memang kagetlah kita. Iya kan? Aduh, makanya saya bilang tadi nggak bisa disetarakan, yang nggak bisa dibandingkan, nggak levelnya mau dibanding. Iya, itu makanya. Dan kemudian sikap ilmiah dan akademik yang sudah inherent di dalam diri sivitas akademika itu tidak bisa kita lawan. Dan mereka tidak lagi bicara agama, betul, tapi mereka bicara budaya akademik. Ya karena yang datang profesor, yang menyambut juga profesor, sangat. Kita nggak bisa, kalau mereka datang kemari nggak terbalas kita itu. Bagaimanapun kita upayakan untuk untuk membalasnya karena bukan kebiasaan kita, tidak mempribadi di dalam diri kita hal yang mereka lakukan, dan mereka sudah biasa aja, sudah memang automatically aja dia. Kalau ada orang, ada tamu, mereka langsung berbuat seperti ini. Sampai kami disambut dengan kursi roda yang berjalan elektrik itu, karena dia memang tidak dia memang di kursi roda. Kenapa datang dari jauh dia menyambut kita? Kalau dipikir dia cukup duduk tunggu di ruangan kan udah cukup, ya kan? Kita pun memaklumi karena dia invalid misalnya. Ini kenapa karena dia merasa tidak enak kalau dia tidak langsung menyambut kita di dekat mobil kita turun itu. Ini kan luar biasa ini. Dan mereka dia juga profesor, dia juga pimpinan di situ, bukan staf-staf biasa kan gitu. Kalau kenyamanan jelas, itu tadi yang kita inginkan sebenarnya. Itu tadi kita merasa jangan sungkan meniru. Awalnya udah pasti meniru lah. Sama dengan anak kecil waktu dididik di rumah kan karena peniruannya semua itu. Maka terjadilah itu menjadi kebiasaan bagi dia
dan akhirnya kita harapkan mempribadi pada dirinya inherent dalam. Makanya di dalam pendidikan itu adalah pembiasaan dan pelatihan itu harus seirama harmoni dengan penanaman kecerdasan kognitif dan transfer of value tadi. Kita bagaimana? Kan gitu. Sekarang jujur aja lah Mas Latif, saya tanya. Sekarang saya kira sudah hilang kebiasaan tadi yang di sana di automatically di sana, sekarang tidak automatically lagi di sini. Tapi ketika timbul kesadaran, aku kok ngono ya, aku kan iki alumni Australia loh. Nek iso nih ya jadi teladan toh. Kan barulah kita sadar kan. Kalau enggak, kalau ini akan hilang sedikit demi sedikit, berarti tidak membekas nilai tadi. Itu. Jadi inilah mungkin ya diskusi. Ya mohon maaf kalau jika saya keliru dan saya mungkin berlebihan, tapi memang jeritan hati kita memang keharmonian transfer of knowledge dan transfer of value itu belum bisa kita apa namanya, kita berbangga dan bergembira lah untuk itu. Memang tugas panjang lah. Cuman kan begini, sampai kapan? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mungkin ada Pak Mardianto yang akan bertanya atau memberi respon. Oh, Bang pilih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Pak Mas Latif PhD, ini Prof Saiful senior kita, Prof Syahrin, orang tua kita, rekan-rekan yang lain, Pak Asrul dan kawan-kawan semua lah ya. Pak Jihan, saya mungkin cerita sedikit Pak ya, karena kalau Pak Mas Latif kan udah bertahun-tahun, saya nggak lama di sana. Yang pertama tentang kebersihan. Sini ada teman saya yang waktu itu ikut, saya kebetulan tahun 2013, perginya dari Polonia, pulangnya di Kuala Namu. Waktu itu pas pergantian bandara, Pak, tahun 2013. Bulan puasa, itu betul-betul kampus kami di Queensland. Betul-betul bersih, yang Bapak bilang itu saya memastikan betul-betul lah Australia ini bersih. Sampai-sampai saudara saya ngomong ini, yang sampai hatilah Tuhan memasukkan orang ini ke neraka. Saudara kita Prof Rahman, jadi dia ngomong, sampai hatilah masukkan orang ini ke neraka. Bersihnya lebih bersih dari kita, betul Pak, saya merasakan. Dan apa yang saya lakukan, pulang dari sana saya satu niat saya ingin beli tempat sampah Crispo. Tapi sampai sekarang belum terbeli Pak, mahal. Betul bersih Pak, dan itu waduh luar biasa. Itulah yang harus kita lakukan menurut saya. Mereka lebih Islam daripada Islam, lebih Islami atau apa, tentang kebersihan dimanapun. Yang kedua, waktu itu bulan puasa betul saya. Habis sholat tarawih, saya diajak oleh komunitas, yuk kita pergi naik mobil jauh sekali, jam 11 malam baru sampai. Sampai sana diajak cerita ngapain? Mau beli masjid. Saya pikir tadi sudah diceritakan. Saya tuh nanya, kok beli masjid? Di situ saya baru tahu kenapa di luar negeri itu ada istilah beli. Pak, beli gereja, maaf ya. Beli gereja, dibuat masjid, Prof. Saya baru tahu kenapa mesti beli gereja. Rupanya katanya membuat izin atau mendirikan rumah ibadah itu izinnya sampai ke government, apa istilahnya? Sampai ke pusat, Pak. Daripada kita ngurus yang baru, lebih baguslah yang sudah ada kita ambil alih. Nah, begitu kira-kira ceritanya. Dan itu juga terjadi di daerah-daerah lain. Saya pernah juga sholat Jumat, bentuknya masih kayak gereja, cuma nggak ada salibnya Pak. Kalau nggak salah di Den Haag sama Pak Fuad saya sana.
Bentuknya masih gereja, cuma tidak ada salibnya, jadi masjid Al-Hikmah kalau nggak salah namanya. Jadi cerita membeli gereja, saya pikir di Australia banyak gitu Pak ya. Yang ketiga, disiplin itu betul-betul dimanapun saya merasakan bahwa waktu itu kami mau pergi ke Gold Coast atau kemana, Prof. Amir, waktu itu kami 12 orang dari Medan, dari apa ya, dana IDB Pak, IDB ya. Supirnya nggak mau gerak, ada apa ini? Kenapa nggak mau gerak? Padahal kami udah naik semua. Rupanya supirnya udah tahu Pak, penumpangnya satu pakai kursi, maksudnya tempat duduk 2, dinaikin 3 orang. Itulah disiplinnya mereka. Supirnya nggak mau gerak, suruh turun 1, baru mau gerak. Artinya yang seorang supir aja disiplin begitu, sesuai dengan taat aturan. Itu yang ketiga. 2 lagi Pak, yang terakhir, hampir yang terakhir lainnya. Waktu itu kami bulan puasa, yang datang itu kan dosen UIN. Kalau nggak salah waktu itu kami 3 UIN Medan, UIN Semarang, dan UIN Mataram. Jalan-jalan di kampus, begitu jalan dekat pantai, yang namanya bapak-bapak ya. Maaf ya, ini anak-anak gadis ini semua. Kami melihat itu remaja berduaan, ya yang tidak senonoh. Bagi kita di Indonesia itu udah luar biasa kalau udah gitu. Tapi kami cuma melirik gitu aja ya. Itu kalau jalan kita dari sini sampai ke Fakultas Dakwah, tetap melakukan hal itu tidak berhenti. Jadi kami cuma, oh beginilah Australia. Definisi Bapak yang Bapak bilang tadi, asal tidak mengganggu orang lain. Saya pikir tidak mengganggu orang lain di sini pun bagus juga itu begitu. Asal penting tidak mengganggu orang lain kan begitu. Tidak boleh mengganggu orang lain. Maksudnya kita boleh melakukan sesuatu sesuai dengan aturan dan tidak mengganggu orang lain kan. Dan yang terakhir, saya ingat dulu ada buku kami, buku wajib, buku Kompri tahun 1990, buku Fajrul Rahman. Dia menulis begini, banyak orang sekolah ke luar negeri begitu pulang ke negerinya itu terasa kesulitan untuk menerapkan ilmunya. Kenapa sulit? Karena infrastruktur dan persepsi dari tempat institusi berasal tidak mendukung. Itu ditulis Fajrul Rahman tahun 70-an itu dulu. Buku judulnya Pendidikan Islam Transformatif, penerbit Pustaka Bandung. Saya pikir itu bagus untuk kita, apalagi kawan-kawan yang pulang dari luar negeri sampai sini tadi shock culture atau dan sebagainya. Terakhir saya balik lagi kepada kebersihan. Tahun 1981 seorang petugas kebersihan SMP, dia melakukan kebersihan SMP-nya jadi bagus di Sumatera Barat. Begitu bagus, akhirnya SMP itu dapat penghargaan dari wali kota. Wali kota di Sumatera Barat akhirnya dikumpulnya wartawan, dikumpulnya LSM, waktu itu LSM belum begitu seperti sekarang, dikumpulnya organisasi masyarakat, dikumpulnya semua orang. Yuk rame-rame kita bilang bahwa Kota Padang itu bersih. Akhirnya persepsi yang sama tentang Kota Padang itu bersih, berhasillah mereka tahun 82 mendapat penghargaan kebersihan dari Presiden Soeharto, namanya Parasamya Purna Karya Nugraha. Itu ditulis oleh, saya lupa penulisnya. Tapi begini, kalau kita mau menyatakan kampus UIN ini bersih, dimulai dari persepsi yang sama dulu kita. Dosennya ngomong bersih, wartawannya ngomong bersih, mahasiswa ngomong bersih. Yuk sama-sama kita ngomong bersih. Kalau persepsinya kita sama, kita semua optimis, insya Allah. Kita optimis bahwa kampus ini bisa menjadi bersih. Tapi kalau ada satu orang, apa ini? Itulah salah satu bibit-bibit yang gak bagus menurut saya. Ayo samakan kita bilang. Sama kita ngomong bersih. Saya yakin itu bisa. Saya pikir ini, terima kasih Pak Endra, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin Prof. Syahrin. Oke, nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan narasumber kita hari ini yang begitu
berapi-api ya, menggebu-gebu. Kemudian para orang tua kita ya, istilah apa yang tadi orang tua kita? Orang tua kita ada Prof. Sahrin, ada Prof. Saiful, ya? Aku bukan orang tua senior kita. Iya, senior kita. Oh, Cuman Asrul nggak mau dibilang. Asrul yang orang tua kita. Mau dibilang orang tua. Dia mau dibilang sahabat. Kemudian para mahasiswa kami yang hadir dalam kesempatan ini, senang kita ini ada anak-anak kita yang hadir di sini. Kemudian pengunjung tetap kita ini Ibu Ahiriah ini, kita beri aplaus dulu, Ibu yang kedua. Saya belum pernah melihat Ibu Ahiriah tidak hadir ketika ada markobar. Ya. Kemudian yang lain-lain yang ada di sini, saya mungkin sedikit saja ya, ini hampir semua yang diceritakan, terutama yang disampaikan oleh Mas Latif tadi, isinya motivasi, mendorong kita, mengingatkan kita, mengajak kita untuk memilih yang baik dari yang ceritakan itu. Itu kan kategorinya motivasi. Nah, menurut saya di sini kita masih gagal. Karena tren terakhir sekarang yang dibutuhkan oleh generasi kita, termasuk juga kita, bukan motivasi. Dan yang berpengaruh terhadap perilaku kita bukan motivasi, tapi adalah budaya. Benar kata Prof. Mardianto, kalau bukan menjadi gerakan yang kita tunjukkan bersama, misalnya kebersihan, nggak akan jadi. Oleh karena itu, motivasi mesti dulu kita jadikan gerakan. Apa yang mau saya gerakan? Tidak ada satupun unsur di sini yang tidak sepakat bahwa itu akan kita kerjakan. Jangan. Saya menyaksikan sendiri Profesor Mardianto ketika jadi media 1. Itu malah disebut oleh teman-teman Satpol PP beliau. Kenapa? Karena dia hadir di kelas ke kelas, periksa murid satu mahasiswa satu persatu, lihat pakaiannya. Dilakukan oleh beliau. Tidak berhasil. Kenapa? Karena dosen yang masuk di kelas itu pun tak pernah mengingatkan. Mestinya yang masuk di situ kasih tahu, yang disampaikan Pak Mardianto itu harus kita ikuti, itu baik. Ini contohnya saya. Mesti begitu. Tapi tidak. Nah, oleh karena itu saya kira ini ada orang tua kita di sini mungkin menyampaikan kepada pimpinan atau minimal masalahnya barangkali di senat. Bagaimana kita ini membuat hal-hal yang menjadi motivasi ini menjadi sesuatu gerakan untuk dicontohkan. Saya kira sederhananya begitu, dicontohkan. Anak-anak ini sekarang nggak butuh lagi cerita ini, mereka butuh tuh contoh. Mereka butuh contoh. Saya di Australia sekian tahun, misalnya gitu, kita apa tadi? Budaya, agamanya begini, kehidupan sosialnya begini, yang bisa kita contoh di agamanya begini. Saya jadi begini. Saya kira itu. Kenapa? Karena udah terlalu capek. Apalagi sekarang Pak Mardianto mungkin sudah tahu juga bahwa dosen itu ke mahasiswa kaitannya dengan sumber belajar. Saya kira nggak sampai lagi sekarang 20%. Nggak usah sombong kali lah dosen yang hebat-hebat itu mengaku bahwa pengetahuannya yang banyak itu cukup untuk membuat mahasiswa jadi berubah. Nggak ada. Buktinya Piki Haki bisa 16 bahasa, nggak ada dosennya, nggak ada gurunya. Airlin Tambusai bisa 9 bahasa daerah, nggak ada dosen. Nggak ada dosen saya. Saya bisa bahasa Banjar, bisa bahasa Minang, bisa bahasa Jawa. Nggak ada guru saya. Tapi apa? Saya hidup di komunitas yang itu dibudayakan. Sehingga saya masuk ke dalam budaya itu. Nah, oleh karena itu saya kira tim Kopi Pahit mesti ini merumuskan hal-hal yang begini, kita sosialisasikan. Kalau kita ingin ini dilembagakan menjadi perilaku di kampus ini, ayo kita bikin satu gerakan. Ayo kita bikin contoh. Ayo kita berikan teladan. Saya kira itu hal saja. Satu disiplin, dua kebersihan. Makanya kita boleh ke sini, Pak Sahrin. Mohon maaf ini ya. Tadi kita buka ini nggak ada, cuma 3 orang orangnya. Cuma karena memang waktunya kita buka. Kenapa? Karena kalau itu terus kita biasakan, nampaknya di sana kata ada pun orangnya jam 9 udah buka, ayo kita datang. Walaupun ini sebetulnya Pak, suatu pertemuan yang aneh juga ini menurutnya, nggak ada dalam teori. Dalam teori itu kan kalau pertemuan macam tikus. Makin lama makin berkurang, di sini tidak, makin siang makin banyak orang.
Bertambah dari kami 3 orang, jadi banyak. Saya kira apa itu? Saya kira macam pohon bargot, pohon enau. Pohon enau itu ada makin ke bawah makin muda. Jadi yang tua itu tumbuh duluan di atas, makin ke bawah makin muda, makin muda. Jadi makin lama dia makin muda. Ini pun kita makin lama makin menarik, makin banyak orang yang datang. Nah, oleh karena itu tugas Profesor Jaula merawat nilai-nilai ini bagaimana ke depannya supaya semakin jelas. Nah, mudah juga sih kita membuat sekelas Profesor Sahlin, sekelas Ibu Akhiriyah bisa datang sejak bertobat. Tak mudah itu. Apa yang ada dalam pikiran kita pasti mereka merasakan ada sesuatu yang dia dapat di sini atau ada sesuatu yang mau dia katakan. Dan di tempat lain mungkin tak dengar orang, di sini mungkin. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya kira menyampaikan penghargaan kita kepada Mas Latif yang hari ini bersedia untuk menjadi narasumber kita. Yang kedua, ternyata beliau ingin menyampaikan informasi-informasi penting, saya kira menyangkut penyelenggaraan pendidikan yang baik. Untuk itu sayangkali kalau presentasi dari Mas Latif ini nggak ditanggapi, sayang sekali. Maka saya tadi ngejar supaya ujian komplinya cepat-cepat mau ketemu Mas Latif dulu. Gini Pak, pertama ada inferiority dari sarjana-sarjana muslim. Antara lain yang disampaikan oleh senior-senior kita itu yang gini, sebetulnya Barat, Eropa, Australia itu lebih Islami dari kita gitu. Itu dari dulu itu kalimatnya, ya kan? Saya ingin mengevaluasi, benar nggak ini? Ada lagi yang menyebutkan betulnya Islam itu ada di Eropa, bukan di sini gitu. Sikap inferiority seperti ini menurut saya masalahnya kita akhir dengan memperhatikan bahwa orang-orang kita juga lebih hebat dari orang lain. Jadi kita kan gini, scholar plus sarana, itulah Eropa, Amerika, termasuk Australia. Scholar plus sarana, itulah kemampuannya. Kita juga sebenarnya begitu. Sekolah plus sarana, tapi hasilnya lebih rendah. Kenapa? Karena pertama sarananya rendah kali, ya kan? Kemarin saya mengunjungi Mikos, dulu ya orang ini, aduh teknologi kita rendah kali, malu kita katanya kan. Nah, jadi Mikot itu sekarang lebih harum namanya daripada kamarnya. Iya kan? Namanya harum, kamarnya enggak. Dalam hati saya, sayang kali sarjana-sarjana ini berkantor di sini gitu. Tapi nggak berani awak bilang, nanti marah pula Asrul Daulah ya kan. Jadi menurut saya ini kita akhiri banyak gerakan mengakhiri inferiority sarjana kita.
kemudian Ismail Razi Al-Faruqi, dan sebetulnya mengutip Ismail Razi Al-Faruqi menggunakan Islam besar, Islam kecil. Ya kan? Islam besar, ya Islam yang kita sebut ini. Kata terbalik, Islam besar adalah Islam dari Adam hingga hari kiamat. Dengan demikian, sebenarnya Australia itu Islam juga. Amerika itu Islam, Eropa itu Islam, China Islam juga gitu. Tapi Islam universal. Kita Islam, tapi Islam dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jangan kita pertentangkan ini. Terkesan sekali sama saya waktu ke Jerman. Begitu mau sholat, ditunjukkan masjidnya bulat saja. Bundar-bundar tempat beribadah. Nggak ada tanda-tanda. Ya kan? Dibilang ke kita, sinilah sholat. Datang lagi yang lain. Mau kebaktian orang ini. Ya kan? Datang lagi yang lain. Orang ini mau sholat gitu. Jadi bundar aja. Bundar. Siapapun yang mau menyembah Tuhannya, di situ dia. Kalau begitu, Pak Mardianto ini namanya apa? Ya kan? Tadi kan beli gereja untuk jadi masjid. Ini enggak pulang menjadi tempat ibadah untuk semua. Jadi saya ingin sebenarnya di antara academic culture yang ingin kita kembangkan ini adalah memandang Islam dalam konteks itu. Saya bersyukur ada teman saya, ya kan, dari Yahudi sana, yang mengatakan, aku ngerti mengapa umat Islam bilang manusia ini harus Muslim semua, dia bilang. Jadi kita ini mengatakan manusia ini harus Muslim semua. Kenapa? Karena hanya ada satu agama di dunia ini, yaitu Islam. Ketika kita mengatakan ada agama lain, sebenarnya kita syirik. Kalau agama itu dari Tuhan, pasti satu agama itu. Kalau kita bilang agama itu lebih dari satu, berarti sebenarnya kita syirik. Dan tentu Tuhan setuju dengan itu. Apalagi kalau kita sebut kerukunan antar agama. Ya kan? Umat Kristen, umat Hindu, umat Islam harus rukun. Walaupun beda agama harus rukun. Mana ada begitu? Menurut Islam, Quran hanya ada dua, musyrik dan orang yang menyimpang dari tauhid. Kalau musyrik itu memang nggak ada kompromi. Tapi kalau orang yang menyimpangkan Islam, Quran mengatakan kan itu. Maka kuliah ayyuhal kafirun itu objeknya bukan Kristen, bukan Yahudi. Ini Yahudi ini bukan musyrik Yahudi ini. Islam yang belum bisa kita ada ke yang sebenarnya. Itu. Kalau Quran mengatakan Yahudi ini ta'alu ila kalimatin sawa. Maka Iran itu bukan mau memerangi orang Yahudi, tapi menundukkan kembali kepada Islam itu yang sebenarnya. Jadi itu Pak ya. Nanti Mas Latif bagaimana mengelaborasi ini, karena
nggak mau saya Mas Latif merasa menjadi dari Australia di sana. Aja sebentar ke sana enak orang, ya kan? Lagi lama, jadi apa namanya, Islamnya semua itu Islam semua, ya kan? Tapi ada Islam besar, ada Islam kecil. Jadi jangan kita bilang Islam itu di sana sebenarnya, nggak juga. Mana ada orang sana selembut orang ini, datang senyum-senyum, kalau sana lain pikirannya, ya kan? Ini kalau kuliah kita senyum-senyum mahasiswa itu bahagia kali rasanya kita, ya. Benar loh. Jadi lebih bagus kita dari orang itu, terus terang aja, ya kan? Tapi ada hal-hal tertentu bahwa kita masih. Yang kedua, masalah ini jangan ngurus bahasa apapun. Selesai urusan itu. Kalau saya lihat Mas Latif ini kita perjuangkan supaya mengurus YIN. Terserahlah kalau ngurus bahasa, tahu dia lah orang-orang itu aja. Mas Latif ini ya semua syarat ada sama dia. Pertama ganteng nggak? Kedua Jawa. Ketiga NU. Kalau ada nama dia. Hah? Awak ketemu NU di Australia, dia ini mengumpulkan. Jadi gini, maksud saya gini, Pak. Dan kalian kurung Mas Latif ini di bahasa, itulah kalau pesan saya. Kursi boleh lah, kursi ini, ya kan? Oleh karenanya saya sepakat kita susun academic culture. Begitu masuk reformasi, saya yang memimpin mahasiswa ini membuat etika akademik di sini, Pak. Saya itu ngumpul-ngumpul orang itu jam 1 malam, jam 2 malam, kadang-kadang harus dikawal karena mereka demonstrasi pada waktu itu. Ketiga, sampai sekarang etika akademik itu nggak ada perubahannya. Ya kan, nggak ada perubahannya saja. Jadi menurut saya kita ambil draft itu, kita driving sesuai dengan pikiran masyarakat ini. Habis kita diskusikan, kita bawa ke rektor. Nggak bisa ini asik mau world class university, tapi apa namanya yang ada di Word itu tidak masuk. Nah, kan definisi saya dulu bukan world class itu bukan banyak kunjungan ke luar negeri, banyak orang luar negeri datang, bukan itu. Karena waktu saya dia bilang begitu, saya bilang enggak. World class university adalah dimanapun kita berada, budaya itu kita temukan. Beliau di Australia, dia temukan ini. Pulang ke Medan, ada. Berarti Medan itu world class university. Kita ke mana lagi yang hebat-hebat itu? Harvard. Kita ke Harvard. Ada academic culture di Harvard. Tapi kita ke Sidimpuan pun ada. Berarti Universitas Sidimpuan itu sudah world class university. Ini tuh tengok datang di depan itu dari cerita dari mengurus kan? Saya rasa apa? Satpam kita paling loyo udah. Tapi bukan karena mereka loyo, bukan. Tapi karena apa namanya? Budaya. Di proses sebelumnya itu nggak disampaikan. Dulu kita mulai, tapi tengok kendor lagi. Jadi kira-kira itu dari saya, Pak Yas. Harapan saya atas diskusi yang maha penting ini dibentuk tim oleh Bapak Presiden, wakilnya,
agar kita kerjakan akademik kelas. Dan itulah saya kira salah satu kontribusi kita bagi pengembangan UIN di masa datang. Selain pelan-pelan kita perjuangkan masalah ini, jangan ngurus bahasa lagi. Kira-kira gitulah, itu pelan-pelan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dari beberapa pertanyaan mungkin bisa dirangkum nanti oleh Iya, kalau saya ini sudah sangat luar biasa dan sangat cukup. Apa yang dikatakan Prof. orang tua saya Prof. Saiful tadi, yang dikatakan orang tua saya Prof. Mardianto, dan apalagi Prof. Syahrin tadi, itulah cerminan dari hasanah intelektual yang kita miliki di UIN Sumatera Utara. Dan yang beliau katakan itu 5000% betul, gitu. Artinya ya kita bermimpi menuju kepada keidealan. Saya sepakat kalian dikatakan Prof. Syahrin tadi itu adalah yang dinamakan internasionalisasi universitas atau kelas universitas itu ya budaya akademik ya Prof, yang ada di luar negeri juga kita buat budaya akademik yang sama. Apa tadi yang dikatakan adalah ada scholar, ada sarana. Kita sudah ada, tapi scholarnya ada, sarannya yang kurang ya Prof. Kalau luar negeri scholarnya ada, sarananya yang luar biasa Prof. Nah, tadi saya belum banyak cerita tentang sarana. Misalkan mahasiswa menjadi mahasiswa di sana, apalagi mahasiswa S3 itu sangat dimanjakan dengan sarana Prof. Jadi misalkan seperti saya mahasiswa S3, saya diberi meja satu tadi sudah saya ceritakan, sudah ada komputernya di situ, ada printernya di situ, ada wifi yang luar biasa. Itu sarana-sarananya sifatnya nampak fisik. Tapi sarana-sarana yang lain misalkan kita dimanjakan dengan software. Kalau di sini NV saja orang belum banyak yang kenal Prof, kami sudah harus terbiasa Prof. SPSS belum ada yang kenal di sini, kami sudah harus terbiasa. EndNote di sini kalau kita mohon maaf ya Prof, kita pakai Mendeley di sini di Australia dilarang Prof. Don't use Mendeley, that's fake. Jangan pakai Mendeley, itu fake itu salah. Mohon maaf ya Prof, jangan pakai Mendeley. Jadi kami pakai EndNote. EndNote itu mahal dan itu akuratnya luar biasa. Jadi referensinya juga kami sudah pakai APA 7 edition. APA 7 edition itu nggak sembarangan Prof. Dan itu ada softwarenya khusus untuk itu. Artinya betul kata Prof. Syahrin tadi, dimanjakan dengan fasilitas. Kalau sudah manja dengan fasilitas ya semuanya enak. Mohon maaf ya Prof, saya sok aja ketika pulang Prof. Mohon maaf ya Prof. Mardianto. Waktu Prof. Mardianto dari dekan, saya di sini saya bilang sama Bang Marasamin, Bang, kasih aku suatu ruangan Bang. Aku nggak bisa aku berpikir kalau nggak ada ruangan yang enak. Saya bilang gitu, mohon maaf Pak Mardianto. Saking kagetnya ketika pulang di sini, auditnya seperti ini gitu Prof. Kita sudah terbiasa dengan ketenangan, dengan software yang banyak, dengan ini itu dan sebagainya. Maksud saya bukan fasilitas fisik ya, mobil semua tidak, tapi sarana pada saat untuk mendukung bagaimana kita bisa berbuat banyak karena kita menjadi seorang scholar tadi. Sarana, betul ya. Kalau itu bisa, subhanallah, betul. Kalau saat kita akan menjadi world class university yang tidak harus hanya bilang mohon maaf smart university kesana kemari, tapi ya we can realize it inside. Kita tidak bisa merealisasikannya di sini. Itu satu hal yang maaf. Internet saja kita masih kayak gini ya Prof. Jadi itu harus kita benahi sedikit. Nah, saya sepakat itu. Pembangunan attitude sebagaimana yang dikatakan Prof. Saiful tadi itu juga satu hal yang luar biasa. Kalau saya melihatnya begini Prof. Saiful. Di Australia karena saya punya dua anak saya Prof. Syahrin sekolah di Australia. Yang satu masih begitu masuk kelas 2 sampai kelas 6 dia lulus. Kemudian yang kedua yang perempuan itu dari playgroup sampai kelas 2. Jadi 4 tahun dari kelas 2 di Australia. Saya melihatnya pembangunan karakter itu dilakukan di situ. Bagaimana menghargai orang, bagaimana bersifat inklusif, bagaimana mementingkan harmonisasi itu di situ. Anak saya itu yang perempuan itu kawan-kawannya banyak orang kulit hitam, banyak orang kulit gak jelas, orang Nepal, orang India, orang Bangladesh, orang Lebanon, segala macam ada orang. Tapi dia tidak pernah membeda-bedakan karena diajari itu tidak membeda-bedakan. Anak saya laki-laki itu satu kelasnya itu inklusif kok. Ada yang pakai kursi roda, ada yang pakai ada yang tidak bisa melihat, ada yang segala macam di sana yang sekolahnya sudah inklusif
Tapi anak saya itu main bola dengan mereka itu gitu loh. Ketika sore pulang saya menjemputnya itu di balik pagar, anak saya sedang main bola dengan teman. Main bola dengan, mohon maaf Bro Syarif, main bola dengan orang yang pakai kursi roda bro, biasa gitu. Yang pakai kursi roda nggak tahu main bola pakai tangan. Gini-gini, itu dengan anak saya, dengan teman-teman yang lain. That's it, the fact, realitasnya begitu. Jadi untuk ini sejak kecil dibangun bagaimana menciptakan sebuah iklim harmonisasi. Jadi tidak ada istilah iklim diferensiasi lagi nggak ada. Disparitas itu mutlak ada dan itu harus diharmonisasikan. Kira-kira seperti itu. Menurut saya, yang saya lihat itu begitu. Jadi terjadi di semua jenjang, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi sampai pada tingkat kami yang sedang S3. Tidak ada dan bicara masalah yang menyinggung pribadi agama, kulit, ras dan sebagainya, tidak pernah kita bikin. Tidak ada politik identitas kira-kira. Yang ada adalah bagaimana membangun harmonisasi. Itu saya tidak. Saya nggak tahu di Indonesia ini seperti apa. Karena kita juga punya SD, SMP, SMA, tapi ya betul tadi pembangunan value-nya sudah disampaikan, tapi attitude-nya atau budayanya yang belum terwujud. Sebenarnya dikatakan oleh Pak Tambusi tadi itu. Saya rasa seperti itu. Pak Mardianto yang Prof. Mardianto katakan tadi sangat betul. Kebersihan tadi mungkin itu perlu kita manifestasikan barangkali ya. Kalau Queensland University itu salah satu universitas besar Prof di Australia, letaknya di KLD atau Queensland, dia salah satu universitas terbesar di situ, dan dia masuk universitas favorit. Alhamdulillah saya sudah pernah ke sana dan kawan ketua MICC-nya itu atau Muslim Association-nya itu saya kenal akrab. Karena 3 kali saya diundang ceramah kalau di situ. bulan puasa saya diundang ceramah ke situ. Betul kata Prof. Harin karena saya orang NU, Prof. Jadi kalau setiap puasa itu yang diundang Muhammadiyah, NU, ini segala macam diundang semua, termasuk saya mewakili NU. Karena saya jadi ketua NU di Sydney. Betul kata Prof. Harin, saya jadi duduk dengan Prof. Harin, dengan Gus Nadir waktu itu, dengan orang-orang NU di Australia, kami duduk bersama dengan Prof. Harin. Dan saya dengan Prof. Harin sudah keliling dengan Prof. Harin, keliling ke kampus-kampus, tapi waktu itu malam hari ya Prof ya. Kami keliling ke kampus-kampus, ke kampus saya gitu ya, di situ memang tidak masuk ke kantornya, tapi di luarnya itu bersih dan bisa. Dan Prof. Harin pernah ke sana hadir sebagai perwakilan ulama Indonesia, disambut oleh Syekh Salim Alwani, mufti besar Darul Fatwa, seorang Libanon yang menjadi ulama besar di Australia, dan dia punya kampus namanya kampus Darul Fatwa, punya lembaga perguruan dari mulai SD, TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi, tapi belum universitas Prof. Saiful, masih college tinggi begitu. Nah itu Syekh Salim Alwani namanya. Beliau sering kemari, kebetulan beliau mazhabnya Aswaja, haluannya Aswaja, dan beliau sering berkolaborasi dengan PPN. Kalau ada mau penelitian ke sana, sangat bisa menghubungi beliau. Nanti perantaranya bisa lihat Prof. Salim dengan saya untuk menghubungi Syekh Salim tersebut, dan yang lain-lain juga insya Allah. Nah, kalau kita punya dana untuk penelitian ke sana, dan saya rasa itu sangat bisa kita wujudkan dalam konteks bagaimana kita mempelajari budaya di Australia atau di luar negeri, dan channel-channel sudah kita. Nah itu selebihnya apa yang dikatakan Pak Tambusi tadi sangat betul, bahwa budaya itu harus kita ciptakan, dan kitalah yang sebagai agent of change-nya ini. Dan betul Prof. Syahrin, Prof. Saiful, Pak Prof. Mardianto, saya juga berpikir ulang. Begitu banyak teman-teman yang dari luar negeri ketika balik ke Indonesia hilang apanya gitu, balik lagi ke asalnya. Ternyata saya mengalami itu juga, Prof. Tapi dalam aspek budaya sosial kemasyarakatan, kesehari-hariannya. Misalkan saya Prof, sampai sekarang masih saya teguhi Prof, ketika naik mobil muter dari sini ini, saya nggak pernah motong di yang tengah-tengah, saya selalu muter dulu. Sampai sekjur saya itu selalu, kenapa Pak? Sekjur saya pernah sedikit sama saya, kenapa kok dari sini? Ya ini budaya Australia karena ada bulatan. Apa saya ini? Kan di sana ada bulatan itu ya Bro, bulatan itu ya kita muter itu gitu. Saya masih gitu sama Mardianto saya. Tapi kenapa kan saya nggak nyaman rasanya melihat ada tanda yang simbol bela gini, self itu kok belok gitu. Itu masih berontak. Bahkan ada teman saya pernah saya ingatkan bahwa saya sini lurus saja. Pak Bani Amirul itu pernah saya ingatkan lurus aja. Nah itu salah satu budaya Australia dalam konteks sehari-hari.
Tapi yang lain agak sulit kadang-kadang, Prof. Misalnya kita dipel becak dari belakang. Becak itu pelan kali, Prof. Kalau kita di sana kan, kalau kita kan nggak pernah nyalip, Prof ya. Kayaknya saya pernah nyupiri Prof Syahrin naik mobil saya yang jelek itu, Honda Jazz ya, Prof. Yang saya yang jelek Honda Jazz itu. Saya nggak pernah nyalip ya, Prof ya. Ikut aja di belakang. Kenapa? Karena setiap kendaraan di depan kita itu jalannya sesuai dengan aturannya. Kalau 70 km per jam, ya cuman segitu. Dia jalan, dia nggak berani di atasnya, juga nggak berani terlalu lambat. Dia round 70 km per hour. Itu di atas itu enggak, di bawah itu juga enggak. Ya sekitar itulah, kira-kira gitu. Jadi kita nggak berani nyalip. Budaya-budaya itu pernah saya terapkan di sini. Kalau kena becak, Prof, begitu pelan kali, nggak kita salib seperti apa itu ya gitu. Nah, itu mungkin itu pengecualian. Tapi saya mau pegang adalah budaya akademik, Prof. Budaya akademik itu yang pertama ya tadi tepat waktu tadi itu yang apa, mungkin harus tetap kita pegang teguh. Sekalipun kadang-kadang juga kita merasa tidak nyaman ketika terlalu lama baru dimulai dan sebagainya. Prof Mardianto saya akui sebagai orang yang luar biasa, pioner dalam hal itu. Beliau selalu tepat waktu, jam 9 ya jam 9 itu mungkin perlu kita pertahankan. Yang kedua adalah budaya kritik terhadap tulisan dan tidak menganggap kritik itu sebagai satu hal yang negatif. Jadi mohon maaf, Prof, saya cerita metodologi saja dengan supervisor saya itu 1 tahun, Prof. Metodologi itu. Jadi kami nulisnya kan 4 tahun itu semuanya nulis ya, Prof. Tidak ada kuliah itu yang ada hanya workshop kecil gitu aja. Setiap minggu pasti ada untuk enhancement the capability, meningkatkan kapabilitas kita. Tapi dengan supervisor itu murni 4 tahun itu cerita itu terus. 1 tahun itu metodologi saya. Kemudian itu, mohon maaf, Prof, referensi saja itu saya dengan beliau itu 3 bulan baru selesai. Referensi, just reference. Hanya kamu betul, kamu salah, EPA itu tidak begini, titiknya tidak ini, hurufnya tidak ini, coba cari ini dan seterusnya. Itu 3 bulan saya baru selesai. Pengoreksian referensi. Kalau kita di sini referensi itu mungkin, nah udah lah ini, hajar-hajar kira-kira itu ya, Prof. Di sana tidak bisa. Itu budaya akademik, ketelitian dan budaya. Saya mohon maaf, Prof, selama sebelumnya dengan supervisor saya 4 tahun itu saya tidak pernah mendengar kata-kata kasar dari beliau. Tidak ada kata-kata marah, tidak ada kata-kata tersinggung hati, tidak ada sama sekali. Yang ada adalah kata-kata motivasi, tapi mohon maaf, Prof, koreksinya naudzubillah min dzalik, Prof. Jadi pernah saya nyerahkan satu, mohon maaf ya, di sini kalau bab 1, 2, 3 proposal, kemudian seminar proposal, kami di sana namanya COC, Confirmation of Candidature. Di sini setelah proposal yang dipakai kan tetap yang diproposalkan itu gitu ya, Prof ya. 1, 2, 3 nggak dirubah, mungkin dirubah sedikit-sedikit, bahkan ada yang nggak dirubah sama sekali. Kalau kami di Australia, Prof, ini termasuk budaya akademik. Tidak ada cerita bab 1, 2, 3 setelah diproposalkan itu dipakai lagi, nggak ada. Jadi dirombak lagi dari awal, disinkronkan dari bab 1 sampai bab 7, sampai bab 9, bab 12. Kami di sana pakai gitu, Prof. Ada yang 12 bab, ada 13 bab, ada 9 bab, ada 10 bab, terserah tergantung seleranya masing-masing seperti apa. Jadi nggak terpakai lagi proposal itu, Prof. Sama sekali, 0%. Jadi dibahas ulang lagi. Yang proposal kita bab 1 itu bisa katakanlah 50 lembar, mungkin cuma jadi 2 lembar, mungkin. Karena diperas lagi, diolah lagi dan sebagainya. Artinya budaya-budaya ketelitian, bukan kemarahan, itu juga mungkin perlu kita munculkan. Cuma persoalannya adalah, kata Prof tadi betul, sarana. Apa itu sarana? Termasuk salah satunya adalah bicara tentang kapasitas pembimbingan. Kalau di Australia, supervisor saya itu hanya menerima 5 orang sekali bimbingan. Jadi 5 orang itu, Prof, belum ada yang selesai 1, belum boleh nerima. Selesai 1, nerima 1. Selesai 1, nerima 1. Pokoknya jumlahnya itu 5. 5 tetap. Nah kalau kita, Prof, setahun, 1 semester bisa 20 orang, iya kan? Dan seterusnya. Nah itu juga termasuk sarana, gitu ya. Dan sarana bertemu juga, dan sebagainya. Itu mungkin konteksnya kualitas akademik. Apakah yang seperti budaya akademik yang seperti itu di Australia bisa ditemukan di Indonesia? Kalau ada, berarti kampus ini sudah termasuk world class university. Karena Amerika juga begitu, karena Inggris juga begitu, karena apa juga begitu dan sebagainya. Dan yang lain-lain, gitu.
terkait sarana prasarana fisik barangkali itu mungkin kita sedang berbenah ya, tapi di Australia itu sudah diberikan. Saya berharap paling tidak EndNote lah diberikan di kampus kita ini. EndNote ya satu, dan NVivo. NVivo untuk pengelolaan data kualitatif, Prof. Dia langsung begitu dimasukkan data itu muncul dia narasi sekaligus grafik-grafiknya A sampai Z. Jadi saya terangkan di metodologi saya itu, saya menggunakan NVivo untuk mengolah data. Itu boleh disebutkan seperti itu. Menggunakan software NVivo untuk mengolah data. Jadi diterima. Itu saja teorinya masih 1 tahun kami, metodologinya masih 1 tahun kami cerita dengan supervisor saya itu sampai ketemu metodologi yang baru. Saya rasa itu saya menaruh hormat yang luar biasa kepada Prof. Syahrin Harahap yang telah hadir, dan ini betul-betul berkah buat saya. Kepada Prof. Saiful juga orang tua saya yang sangat berkah buat saya, mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Kepada Pak Asrul yang luar biasa, Pak Tabuse yang motivator yang luar biasa, Prof. Mardianto, abang, orang tua, semuanya bagi saya, beliau yang sudah hadir, Pak Syahdin yang sudah hadir juga, mudah-mudahan kita semua tetap sehat. Tadi belum terlalu banyak saya cerita tentang universitas ya, atau kampus, mungkin butuh waktu yang lain untuk bicara tentang bagaimana akademik activity di Australia itu mungkin bisa juga kita ceritakan, karena dulu saya berjumpa dengan Prof. Syahrin, kami cerita banyak tentang itu, cerita banyak tentang itu, dan bagaimana bisa diterapkan di Indonesia ini menjadi PR internasional. Terima kasih. Boleh saya sedikit bertanya ini? Sedikit. Dari apa semua yang kita bincangkan ini, terutama apa yang diutarakan oleh Prof. Syahrin, Khairuddin, dan Prof. Mardianto tadi, saya kira sudah saatnya kita mentorehkan di dalam pribadi kita, sikap, perilaku, perception, and obsession kita, satu komitmen yang konsisten dan sustainability. Sekarang saya mau tanya kepada Mas Latif, yang menurut Mas Latif yang akan terus dipertahankan, ya boleh 1 minimal dan boleh lebih, apa sebenarnya yang didapatkan yang baik di Australia dari seluruh pembicaraan kita tadi itu, yang akan terus Mas Latif cerminkan lewat sikap, perilaku, integritas, kepribadian, persepsi, dan obsesi Mas Latif, tanpa peduli apa kata orang. Rok diunek-unek kan yang buat nopo-nopo, senyum saja. Mau dibilangkan orang pun tahu kau nggak apa-apa, tapi nanti setelah disadarinya, yang pasti ucapannya itu akan disesalinya. Tetapi ini memang memerlukan keteguhan hati. Itu yang saya katakan komitmen yang konsisten and sustainability. Harus berjanji. Ini yang menurut Khairuddin tadi yang merupakan gerakan awal. Kalau tidak, kita tergilas lagi, kembali kepada asalnya semula lagi sebelum Mas Latif pergi ke Australia. Tidak ada bekas sama sekali. Saya tidak mengatakan saya berhasil untuk itu, tapi silahkan nilai. Ada satu hal minimal yang dalam diri kita, apapun kata orang, dalam situasi apapun, itu tetap kita lakukan. Mau sekarang bernilai atau kapan, paling tidak, kalaupun tidak di dalam hayat kita, disadari orang itu bernilai setelah kita tidak lagi berada di dunia ini. Saya mau tanya itu kepada Mas Latif. Memang perlu dijawab, ya kan? Ya, karena kalau itu masing-masing dilakukan oleh alumni-alumni seperti Mas Latif, ini yang akan memperkuat gerakan ini. Kalau tidak, akhirnya nanti ya sporadis juga. Makasih. Memang terlalu memaksa memang, tapi mohon maaf. Matur nuwun wonten kalepatan kula nyuwun samudra pangaksami Mas Latif.
Ini bro, masya Allah. Kalau di kota di Semangat Uki, wakil kelapatan pulau pada sebenarnya. Jawa betul ini. Iwan Samudro karena saya yang kata-kata itu. Ya bro, kalau saya satu nilai yang saya menurut saya harus saya pribadi saya harus pegang teguh, yaitu berpikir seluas-luasnya. Jadi saya tidak ingin mengatakan ini salah itu apa, tidak. Asalkan ada referensi dan ada rasionalisasinya, saya siap menerima. Itu yang ingin saya wujudkan. Karena supervisor saya bersifat seperti itu. Jadi kami ini mahasiswa di luar negeri itu ketika pulang, ketika selesai itu 95% pola pikir, pola tindakan itu seperti supervisor. Mohon maaf loh. Karena memang hari-hari dengan beliau. Secara attitude, secara pemikiran, secara tulisan, gaya menulis itu sudah dengan beliau. Jadi teman-teman banyak yang bilang, mohon maaf ya Prof, tidak bermaksud ini itu, bahwa supervisor itu seperti Tuhan kita. Kalau nggak kita ikuti itu bahaya, kata teman-teman. Dan itu kenyataan. Jadi supervisor saya itu tidak pernah mengatakan saya salah, tapi mendialogkan. Betulkah kamu begini? Ini ada yang seperti ini. Gimana tanggapan kamu? Ini ada yang begini. Bagaimana tanggapan kamu? Orang ini bicara ini. Gimana tanggapan kamu? Dan seterusnya. Kita diajak untuk mengasal kita berdialog. Makanya tidak cukup 1, 2, 3, 4, 5 bacaan kita. Makanya saya coba terapkan itu di S2 bahasa Inggris. Masih ya walaupun tapi setidaknya saya coba menerapkan itu, tapi masih alot bro. Saya berpikir tidak apa-apa, yang penting punya referensi. Ngomong A is not just a claim. Itu dalam konteks akademik. If you don't have a reference, you just do a claim. Hanya melakukan klaim saja. You have to have a reference. Harus punya referensi. Ngomong ini apa alasannya yang mendasar? Ngomong ini apa ini? Kalau saya tadi bilang ini dibilang oleh Cak Lulu begini dari Ismail Rozi Al-Faruq. Itu referensi memang dan seterusnya. Nah itu yang kadang-kadang di tempat kita belum apa-apa. Maka saya tidak mau saling nyalakan A, B, C, tidak. Karena semua ini ilmu itu semuanya harus salah supaya bisa diteliti lagi, kan begitu bro. Yang betul hanya doktrin Tuhan, doktrin agama yang paling betul. Nah, saya ingin itu yang saya jiwai, karena itu dari supervisor saya. Terkait attitude akademik, saya akan saya baru tahu bahwa Prof. Unimed Amrin Saragi, mohon maaf. Prof. Amrin Saragi itu waktu jadi dosen saya, itu mentekin aja bro. Mentekin aja. Begitu masuk, apapun yang masuk, saya sisa apa, mentekin aja. Udah selesai, udah selesai. Udah bagus. Saya heran waktu itu, kenapa begini? Dibanding dengan Prof. Gusmin lebih teliti. Prof. Saragi tekennya. Ternyata, setelah saya tahu, ternyata beliau merasakan di Australia itu beratnya di Australia seperti itu, maka beliau di sini jadi orang pemaaf. Jadi orang pemaaf. Kalau tidak mungkin nggak ada yang lulus barangkali kalau sesuai dengan apa yang diterima beliau di Australia. Nah begitu juga saya, tapi saya mungkin belum bisa seperti Prof. Syahrir. Mungkin saya ingin secara akademik itu tulisan itu berjalan sebagaimana alurnya. Kita punya namanya academic writing. Ada perbedaan antara chapter 1, 2, 3, 4, 5 yang kita katakan sekarang itu harus berbeda bro. Kalau chapter 1 itu sifatnya harus critical writing. Chapter 2 sifatnya harus critical writing. Chapter 3 harus descriptive writing karena dia metodologi. Chapter 4 dia harus descriptive dan analytical. Diskusi wajib analytical karena dia menganalisa. Lalu kalau dia konklusi atau kesimpulan, dia harus persuasive writing karena dia merayu orang untuk suka membaca. Nah, terma seperti ini itu academic writing di Australia, bro. Gak bisa kita nafikan dan itu betul-betul strict dilakukan oleh mereka. Tapi idenya itu bebas. Tapi bagaimana cara nulisnya itu terkait dengan konteks akademik. Saya mau seperti itu supaya terbangun
yang dikatakan Prof. Sarin tadi, apa yang terjadi di luar negeri terjadi di situ. Kenapa teman-teman kita menulis jurnal itu kerepotan, Prof? Karena tidak paham academic writing style. Itu menurut saya. Kalau paham itu nggak akan, mohon maaf ya, Prof, nggak akan minta tolong tuliskanlah ini, kamu tuliskan saya, nggak akan itu, Prof, menurut saya. Ya, artinya kan harus terjadi perubahan kurikulum. Ada academic writing yang dimunculkan di bawah. Mungkin teman-teman yang di jurnal, mohon maaf, apakah kami juga menggunakan standarisasi, dilihatnya yang introduction itu apakah dia sudah kritikal atau belum? Saya tidak tahu itu. Apakah dia literatur reviewnya sudah kritikal atau belum? Apakah dia metodologinya sudah deskriptif atau belum? Temuannya sudah analytical sama deskriptif atau belum? Diskusinya sudah analytical atau belum? Atau konklusinya dia sudah persuasif atau belum? Kalau sebelum itu, mari kita lihat jurnal-jurnal yang di luar negeri yang apa itu sudah menggunakan itu. Nah, gaya penulisannya juga harus. Nah, maksudnya di situ konteks akademiknya. Nah, kalau konteks sikapnya, Prof, konteks sikap yang apa yang akan saya pertahankan ya konteks sikap harmonisasi. Karena kebetulan saya orang NU ikut Gus Durian, jadi harmonisasi itu, Bro. Kalau Prof paksa saya untuk berucap itu, ya saya akan paksa itu. Saya tidak mudah menyalahkan orang dan saya mau berkawan dengan semua orang. Semua orang siapapun itu kita bisa berkawan, tidak memandang ini dari A, B, C dan sebagainya. Saya rasa itu, Prof. Sekali lagi terima kasih kepada yang terhormat Prof. Sarin Harahap. Saya dulu berharap ketika saya pulang Prof. Sarin masih rektor, maka saya akan langsung menghadap ke Prof. Sarin. Prof, saya sudah selesai, saya siap, Prof. Jadikan apa? Waktu itu saya mau begitu dulu. Serius ini, Prof, mau begitu dulu. Ternyata ya nanti kita ulang lagi, Prof. Nanti kalau bisa Prof. Sarin rektornya lagi, kita lakukan lagi. Amin. Mudah-mudahan. Prof. Saiful juga begitu. Orang tua saya pertama kali pulang ketemu Prof. Saiful di Surabaya. Itu seminggu setelah saya pulang, Prof. Saya ketemu Prof di Surabaya, waktu ICIS ya, Prof. ICIS dan sebagainya. Terima kasih banyak Bapak Speaker sekalian, Prof semuanya, Pak Camuse yang luar biasa. Saya diberi kesempatan. Apa yang saya katakan tadi mudah-mudahan bisa kita jadikan pelajaran, sekalipun kalau ada yang salah dari saya, yang benar semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Pertama kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada atau pemateri kita yang sudah bersama kita pada mulai dari pagi tadi sampai dengan siang hari ini. Juga terima kasih kami mewakili dari Kopi Pahit kepada guru kami, orang tua kami, Prof. Syahrin, ada Pak Asrul, ada Prof. Saiful Akhir, ada Pak Syahdin, Prof. Mardianto, juga seluruh teman-teman yang sudah berhadir, termasuk saya. Juga seluruh rekan-rekan dosen yang berhadir pada kegiatan diskusi pada siang hari ini. Ya, diskusi ini diprakarsai oleh Kopi Pahit. Tentu insya Allah minggu depan kita ada markobar ke 17 ya, 17 nanti akan di-share oleh Presiden dan Wakil Presiden. Mungkin untuk apa kita bisa foto bareng, juga sertifikat diserahkan langsung oleh Pak Wakil Presiden, oleh Prof. Ziaul Haq Hidayat MA.